Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Sahabat Huma, kali ini kita akan mempelajari materi Matematika kelas 11 tentang program linear untuk mencari nilai maksimum atau minimum suatu kurva persamaan. Nah, umumnya mencari nilai maksimum atau minimum lebih banyak tentang soal cerita ya. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan persamaan dari sebuah bentuk soal cerita. Nah, soal pertama coba bisa kita lihat nih. Saya baca intinya saja ya. Seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris. Nah, dia mau membuat pakaian model 1. Membutuhkan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Model 1 akan dijual seharga 150.000 dan model 2 akan dijual seharga 100.000. Berapa penghasilan maksimumnya? Baik, kita buat persamaan model persamaan matematikanya ya. Nah, di sini yang sebagai subjek adalah model pakaiannya ya, bukan kainnya. Berarti bisa kita tulis model 1 kita buat seperti kolom sederhana dulu. Model 1 sebagai X, model 2 sebagai Y. Ya, pakaian model 1 dan model 2. Kemudian ada kain polos dan kain bergaris. Kita tulis singkat saja. Kain polos, kain garis. Nah, model 1 membutuhkan kain polos berapa itu? Model 1 3 meter, 1 meter polos. Ya, kemudian 3 meter garis, 1 sama 3. Model 2, 2 meter polos, 1 meter garis, berarti 2 sama 1. Kita tarik, jumlah kain polos ada 20 meter, kain garis juga 20 meter. Nah, dari sini mudah nih dibaca membuat persamaannya. Berarti untuk kain polos dulu persamaannya. Berarti 1x, persamaan pertama yang kita dapat adalah 1x atau x plus 2y. Ya, karena maksimal kainnya 20 meter berarti kurang dari sama dengan. Tandanya ya, kurang dari sama dengan 20. Persamaan kedua, 3x plus 1y atau plus y kurang dari sama dengan 20. Dengan syaratnya adalah x dan y lebih besar sama dengan 0. Ingat, kalau kita mau membuat kurva persamaannya, kurva pertidaksamaan, kita masukkan dulu substitusi x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 untuk mencari titik potongnya. Kalau kita masukkan x sama dengan 0, berapa y-nya? Nah, caranya gini aja nih. Kalau x-nya 0, tutup x-nya. Berarti kan 2y ya. 2y sama dengan 20. Berarti y-nya dapatnya bagi 2. Berarti y-nya sama dengan 10. Betul. Ya. Kalau y-nya yang 0, biar mudah aja nih. Kalau y-nya 0, tutup y-nya. Nah, gini. Berarti x-nya sama dengan 20. Langsung, berarti x-nya sama dengan 20. Berarti koordinat titik potong persamaan pertidaksamaan ini adalah 0,10 dan 20,0. Nah, persamaan kedua sama langkahnya. Kita masukkan kalau x-nya 0, tutup x-nya, berarti y-nya sama dengan 20. Kemudian untuk y sama dengan 0, kita tutup y-nya. Berarti 3x kita tulis nih, angkanya agak sedikit kurang enak. Kita tulis 3x sama dengan 20. Ya, kita bagi 3 berarti x sama dengan 20 dibagi 3. Kurang lebih 6,6666 ya, kita bulatkan 6,7. Berarti koordinat yang pertidaksamaan kedua 0,20 dan satu lagi adalah 6,7,0. X-nya 6,7 ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mencari titik potong x sama dengan 0, y sama dengan 0, kita cari titik potong pertemuan kedua kurva pertidaksamaan nanti dalam gambar ya. Berarti caranya kita eliminasi kedua pertidaksamaan ini. Pertidaksamaannya sementara kita ganti dengan sama dengan. Berarti kita eliminasi x plus 2y sama dengan 20 dan
3x plus y sama dengan 20. Kita hilangkan x-nya, yang atas kita kali 3 semuanya ya. Kita kali 3 yang atas, ini kali 1 saja. Berarti dapatnya ini 3x plus 6y sama dengan 60. Yang ini 3x plus y tetap ya sama dengan 20. Kita kurangkan, sisanya 5y. 5y sama dengan 40. Berarti nanti titik potongnya adalah 40 dibagi 5. Y-nya di titik 8. Nah, Y-nya di titik 8. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Yang ini saja nih kita masukkan, atau yang atas juga boleh. Untuk mencari X. Berarti X tambah 2Y sama dengan 20. Karena Y-nya 8, berarti X 2 kali 8. Ditambah 16 sama dengan 20. Berarti koordinat titik potong X-nya adalah 20 kurang 16. Berarti nilainya 4. Nanti titik potong pertidaksamannya adalah 4,8. Nah, selanjutnya kita bikin kurvanya, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Ini rangkuman dari titik yang tadi sudah kita cari ya. Pertama, koordinatnya 0,10 dan 20,0. Kita lihat, X-nya maksimal 20, Y-nya maksimal 20. Kita tentukan dulu titiknya. 0,10, berarti ini titik pusat 0,0. Kemudian 0,10 di mana ya? 0,10 berarti kita anggap di sini nilainya nih. Nah, ini 10. Kita kasih titik. Kemudian 20,0. Kita anggap di sini nih 20,0. Kita hubungkan. Caranya kita hubungkan. Nah, seperti ini. Ya. Dan tandanya untuk tanda kita arahkan nanti ya. Kemudian satu lagi koordinatnya adalah berapa itu? 0,20 berarti paling atas. 0,20 dan 6,7,0. Kalau segini 10 berarti 6,7 seginilah kira-kira ya. Segini nilai 6,7 atau 20/3 tadi. Nah, kita tarik juga titiknya. Kita hubungkan titiknya. Set. Nah, seperti ini kira-kira sahabat rumah. Kurang lebih semuanya kita arahkan ke sebelah kiri karena tandanya kurang dari sama dengan. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, dia posisinya ada di kiri kurva. Ini kurvanya sebelah kiri bagian bawah ya, bagian bawah. Berarti kalau kita arsir ini sebelah sini ya. Sedangkan kalau ini sebelah kiri juga, sebelah kirinya sebelah sini. Nah, bagian mana yang dikenakan semuanya oleh daerah penyelesaian? Berarti yang ini nih. Nah, ini bagian yang dimiliki oleh daerah penyelesaian. Nah, untuk daerah penyelesaian kita tulis namanya Himpunan Daerah Penyelesaian HP. Himpunan Penyelesaian. Titik potongnya berapa tadi? Himpunan penyelesaiannya 4,8 ya. 4,8. Nah, kurang lebih 4,8 nih. Titik potongnya 4,8. Selanjutnya, tadi katanya untuk model 1 harganya 150.000, untuk model 2 harganya 100.000. Yang kita ambil adalah titik potong daerah penyelesaian. Berarti yang kita ambil hanya 3 titik. 0,10, 4,8 dan 6,7. Berarti kita tulis titik potongnya ada 0,10, 4,8 dan 6,7,0 dengan harga 150.000 X dan 100.000 Y. 150.000 X ditambah 100.000 Y. Kita kalikan saja. Berarti kalau 0,10, 10 Y-nya 10 nih. Berarti kali 10 berapa? 100.000 kali 10. Ya, ini kali 0. Berarti hasilnya 1 juta. Nah, 4,8. 4 kali 150.000 berapa? 600.000, betul. 8 kali 100.000 800.000, berarti 600.000 tambah 100.000 berapa? 1.400.000. Nah, kemudian 6,7 kali 150.000 berapa? Hasilnya 6,7 kali 150.000 dan 0 kali 100.000.
Hasilnya 1.005.000. Yang ditanyakan adalah penghasilan maksimum. Berarti penghasilan maksimumnya 1.400.000. Cara membacanya begini. Artinya penghasilan maksimum akan didapat 1.400.000 jika memproduksi 4 model kain pertama atau 4 model pakaian pertama dan 8 model yang kedua. Seperti itu ya sahabat rumah. Baik, kita lanjutkan untuk soal kedua ya. Sebuah pabrik, coba bisa dilihat sahabat rumah soal-soalnya. Sebuah pabrik menggunakan bahan A, B, C untuk memproduksi dua jenis barang. Barang jenis 1 dan jenis 2. Barang jenis 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3B, 2C. Barang jenis 2, 3A, 4B, 1C. Yang A tersedianya 480 kg, yang B 720, yang C 360. Harga jenis 1 40.000, jenis 2 60.000. Yang ditanyakan pendapatan maksimum yang diperoleh. Nah, di sini nanti akan ada 3 persamaan. Kalau mau lebih teliti, kita bikin bentuk tabelnya. Tabel sederhana saja ya, seperti yang kemarin. Berarti ada jenis 1. Ini kita misalkan X, dan jenis 2 kita misalkan Y. Nah, jenis 2 kita misalkan Y. Di situ ada bahan A, bahan B, dan bahan C. Tadi kalau jenis 1 membutuhkan 1A, 3B, 2C dalam kilogram. 1A, 3B, 2C. Kilogramnya ya. Terus bahan jenis 2, barang jenis 2, 3A, 4B, 1C. 3 kg A, 4 kg B, 1 kg C. Di mana jumlah dari A ada 480 kg, B ada 720 kg, dan yang ini 360 kg. Nah, dari sini kita langsung buat persamaannya. Untuk persamaan yang A berarti 1X. Persamaan yang pertama berarti X plus 3Y ya, maksimal barangnya 480, berarti kurang dari sama dengan 480. Persamaan kedua berarti 3X plus 4Y maksimalnya 720 kg, berarti kurang dari sama dengan 720. Persamaan ketiga 2X tambah 1Y. 2X tambah Y berarti kurang dari sama dengan 360 kg. Nah, ingat langkahnya. Pertama, kita cari titik potongnya dengan X sama dengan 0. Masukkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, langsung saja nih. Tutup X-nya, tutup. 3Y sama dengan 480. Berarti Y-nya 480 bagi 3 berapa? 160. Kalau Y-nya yang 0, Y-nya 0. Tutup aja Y-nya nih, tinggal X kan? Berarti X-nya sama dengan, kalau kita mau mencari titik potong pakai sama dengan ya. Tanda pertidaksamaannya kita hilangkan dulu. X sama dengan 480. Nah, dapat yang pertama. Yang kedua, kalau X sama dengan 0 sama caranya. Berarti Y-nya berapa? Tutup X-nya. Berarti kita bagi 4 Y-nya. 720-nya berapa? 180. Kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0 berapa ya X-nya ya? Tutup ini. Berarti 720 bagi 3. Berapa? 240 kg. Ke persamaan ketiga sekarang. Sama juga caranya. Masukkan kalau X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Tutup X-nya. Berarti Y sama dengan 360 kg. Kalau Y-nya yang 0. Nah, tutup Y-nya. Berarti 2X sama dengan 360. Berarti bagi 2. Berarti X sama dengan 180. Nah, kita tulis koordinat masing-masing. Yang pertama, koordinatnya apa nih? 0,160. Kemudian 480,0. Oke. Terus yang kedua berapa nih? 0,180. Satu lagi 240,0. Betul.
Terus persamaan ketiga koordinatnya apa? Titik potongnya 0,360. Satu lagi 180,0. Nah, setelah mendapatkan pertidaksamaan dan titik potongnya, kita gambar ke kurva untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dan titik potong antar kurva. Nah, titik potong yang tadi saya pindahkan ke sebelah sini ya. Kemudian dari titik potong yang ini kita bikin kurvanya. Coba kita lihat. Paling besar di X adalah 480 dan di Y paling besar itu 360. Nah, berarti kita taruh saja. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Di sini berarti paling ujung 480. Pakai kira-kira saja ya, nggak mungkin kita tulis dari angka 1. Dan yang paling ujung di sini 360. Berarti setengahnya kira-kira di sini 240. Di X ada 180 juga, berarti kita anggap di sini 180. Oke, di Y ada 180. Berarti kita anggap di sini sekitar tengah-tengahnya 360 ya. 180 dan ada 160 di Y. Tuh. Ada 160, kita anggap segini kira-kira. Coba kita bikin kurva pertama. 0,160 dengan 480,0. Berarti antara yang ini dengan yang ujung. Kita bikin segini ya. Nah, anggap saja lurus. Kurang lebih lurus lah. Oke, yang kedua. Oh ya, syarat selanjutnya saya yang ketinggalan nih. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Kita lanjut nih. Yang kedua, 3X dan 4Y. Berarti 0 180 sama 240,0. Berarti di sini dengan 240. Kita tarik kurvanya. Nah, seperti ini ya. Gitu. Kemudian kurva selanjutnya 180,0 di sini dan 0,360 berarti yang ini. Kita tarik kurvanya lagi. Nah, begini sahabat Uma. Nah, seperti itu. Karena semuanya ada di wilayah kiri. Kenapa wilayah kiri? Karena kalau tandanya kurang dari, ini ada di wilayah kiri. Dan dibatasi oleh X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Berarti X positif, Y positif. Berarti di sini wilayah X positif, Y positif ya. Semuanya ke arah kiri. Kalau semuanya ke arah kiri, ya, ini ke arah kiri, ini ke arah kiri. Nah, nanti wilayah mana yang semuanya diarsir? Nanti wilayah yang diarsir semuanya, coba kita arsir satu-satu. Ini wilayah kiri, kita arsir halus ke sini. Ya. Terus yang ini juga wilayah kiri, kita arsir halus ke sini. Nah, terus ini wilayah kiri, kita arsir halus ke sini. Daerah mana yang diarsir oleh tiga-tiganya? Iya, betul, daerah sini nih berarti nih ya. Nah, daerah tengah sini yang kecil. Oke. Mudah ya. Berarti daerah penyelesaian yang harus kita uji titiknya adalah daerah penyelesaiannya yang ini. Nah, ingat ya, semuanya ke kiri. Ini kiri ke sana. Yang ini kiri ke sini, ke kiri ya. Yang ini ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena semuanya lebih kecil dari 0. Ya. Berarti ini wilayah penyelesaiannya. Nah, titiknya ada 3 nih. Karena kan wilayah penyelesaiannya ini wilayah himpunan penyelesaian. Oke. Pertama titiknya adalah 180,0. Nah, tapi titik yang ini tidak ada ya. Cara mencarinya kita eliminasi. Titik yang ini antara yang mana nih? Antara yang 160, 480 yang mana? Berarti antara X plus 3Y. Kita eliminasi dengan yang ini 360 sama 180. Dengan yang ini kita eliminasi. Nah, gitu ya. Coba kita eliminasi dua-duanya. Coba kita eliminasi. Kita eliminasi. Eliminasi antara, kalau eliminasinya tidak usah pakai tanda pertidaksamaannya dulu. Berarti pakai sama dengan 480. Satu lagi 2X plus Y sama dengan 360. X-nya kita samakan, kita kali 2 yang atas ya. Ini kita kali 2, ini kita kali 1.
Coba kita hitung semua yang atas kali 2. 2x plus 6y sama dengan 960. Ini tetap, yang kedua yang tetap ya. 2x plus y sama dengan 360. Kita kurangkan, sisanya 5y sama dengan 600. Berarti koordinat y-nya 600 bagi 5 yaitu 120. Kalau koordinat y-nya 120, kita masukkan ke sini. Ya. Atau kita masukkan ke sini. 120 kali 3 360. Berarti x-nya ya 480 dikurang 360, X-nya juga 120. Berarti koordinat titik potong ini adalah 120,120. Gitu ya. Nah, tadi nilai maksimum yang diberitahukan untuk barang pertama 40.000 harganya dan barang kedua 60.000. Ditanyakan kalau maksimumnya berapa. Coba kita lihat masing-masing titik potongnya. Yang pertama 180,0. Yang kedua 0,160. Yang ketiga 120,120. Di mana nilai maksimumnya 40.000 kali X ya ditambah 60.000 dikali Y. Berarti coba kita hitung. 40.000 X kita kali 180. Nah, ini kita kalikan 40.000 kali 180. Berarti 4 kali 18 36. 36 kali 2 lagi berarti 72. 772 nolnya ada berapa nih? 1 ini 45 berarti 1 2 3 4 5. Berarti pendapatan pertama 7.200.000. Yang kedua, kalau kita kalikan 60.000 Y. Karena ini 0,160 titik potongnya yang diambil ya. Berarti kita kalikan 160. 160 kali 60.000. Dapatnya adalah 9.600.000. Kemudian titik potong yang ini tadi 120,120. Berarti semua X dan Y-nya kali 120. Yang ini jadinya 4.800 ditambah berapa? 7.200. Totalnya kalau titik potongnya adalah 12 juta. Berarti pendapatan maksimum jika nilai X 120 ya, barang jenis 1 diproduksi 120 dan barang jenis 2 diproduksi 120. Berarti ini pendapatan maksimum. Nah, mudah-mudahan dari dua contoh soal tersebut sahabat Huma sudah paham ya. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.